Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, contoh kita, panutan kita dalam menjalani kehidupan ini, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua nanti akan diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah hari ini kita sama-sama untuk saling mengingatkan apa sih tujuan hidup di dunia ini sebenarnya. Di sini Ibu tuliskan tentang Al-Quran itu adalah kitab kebahagiaan. Setiap manusia pasti menginginkan sebuah kebahagiaan, menginginkan ketenangan hati. Kenapa sih kita perlu bahagia? Karena dengan kebahagiaan insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan proses yang benar, dengan cara yang benar, sesuai ajaran Islam. Setiap manusia memandang kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang mengartikan kebahagiaan itu kalau kita mempunyai harta yang banyak, rumah yang mewah dengan fasilitas, barang-barang yang mewah. Ada juga yang mengartikan kebahagiaan itu kalau kita mempunyai jabatan yang tinggi, jabatan yang kita inginkan. Karena dengan mempunyai jabatan yang bagus akan memudahkan segalanya. Ada juga yang mengartikan kebahagiaan itu secara sederhana. Bahagia itu cukup ketika kita diberikan nikmat sehat. Bahagia itu cukup ketika kita mendapatkan kenikmatan berkumpul dengan keluarga. Ada juga yang mengartikan bahagia itu sangat-sangat sederhana sekali, sampai keluar seperti ini, makan nggak makan, yang penting kumpul. Itu sudah mengartikan kebahagiaan. Kita lihat di Al-Quran kitab kebahagiaan. Kebahagiaan itu di Al-Quran dalam lafaz la'allakum tuflihun, yang berarti supaya kalian berbahagia, atau juga diartikan semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Di dalam Al-Quran ada sejumlah 11 kali lafaz la'allakum tuflihun. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Di akhirnya itu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Setiap lafaz la'allakum tuflihun selalu diiringi, ya, sebelumnya ada lafaz wattaqullaha. Coba kita lihat di yang kedua, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 130, sama wattaqullaha la'allakum tuflihun juga, ya. Ini tentang riba, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang ketiga ada Quran surat Al-Imran ayat 200. Ini tentang kesabaran yang tadi dibacakan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang keempat ada Quran surat Al-Maidah ayat 35. Nanti di sini tidak wattaqullaha, ada wajahidu la'allakum tuflihun. Orang yang berjihad, ya, wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Ada lagi di Quran surat Al-Maidah ayat 90, ya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini larangan keras tentang menghindari minuman keras, ya, karena minuman keras itu awal dari segala kejahatan. Jadi jangan mencoba-coba untuk minuman keras, ya. Ini la'allakum tuflihun, hindari di sini, ya. Ada di Quran surat Al-A'raf 69 juga masih dengan lafaz la'allakum tuflihun. Al-Anfal juga ayat 45 juga la'allakum tuflihun. Al-Hajj la'allakum tuflihun. An-Nur la'allakum tuflihun juga. Al-Jum'ah la'allakum tuflihun juga. Jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna kebahagiaan. Dari 11 tentang lafaz la'allakum tuflihun, kita bisa mengambil poin-poinnya. Secara garis besar, kebahagiaan itu, kunci kebahagiaan itu adalah wattaqullaha, yaitu kuncinya adalah dengan ketakwaan. Ketakwaan itu biasa diartikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di situ dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4 itu jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwanya seperti apa dijelaskan di situ. Ada bilul ghaib, terus mendirikan sholat, terus menafkahkan rizki, terus mengimani Al-Quran. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Dan mengimani hari akhir juga, ya. Tuh. Nah sekarang kalau sudah melakukan ketakwaan, nanti akan ada mengiringi la'allakum tuflihun. Penjabaran ketakwaan dari 11 lafaz la'allakum tuflihun itu seperti apa nanti poinnya? Poin yang pertama adalah penjabaran ketakwaan agar meraih sebuah kebahagiaan itu adalah yang pertama adalah dengan sabar. Sabar itu biasa diartikan menahan atau mengendalikan diri. Dalam kondisi seperti apa sabarnya? Ingat, ketika kita punya problem, punya masalah, curhat jangan sama orang yang salah. Silakan kalau mau menangis, menangislah kepada Allah, ya. Karena Allahus Samad, Allah itu tempat meminta. Jadi jangan pada tempat yang salah. Contoh begini, ketika kita punya problem belajar, kalau yang nggak punya ini pasti sudahlah, apa gebrage baik, apa jare baik. Nah itu seperti itu. Tetapi kalau orang yang sama-sama rajin pasti akan memberi motivasi, semangat untuk belajar. Sabar di sini nanti ada tiga kondisi yang seperti apa? Ya. Sabar ketika dalam ketaatan Allah.
Seperti sekarang yang kita jalankan bulan puasa, kalau kita nggak sabar pasti maunya makan, minum, ngumpet-ngumpet, nah itu. Tapi karena kita punya kesabaran dan tahu nanti pahalanya adalah la'allakum tuflihun, yaitu termasuk orang-orang yang bahagia kata Allah, insya Allah kita sampai maghrib. Karena apa? Itu adalah kenikmatan yang terbesar, ya. Kita bisa menjalankan ibadah puasa. Sabarnya luar biasa ketika dalam ketaatan Allah itu. Gangguan dan godaan itu luar biasa. 2, kondisi yang seperti apa? Sabar itu pada sesuatu yang haram. Kita harus bisa mengendalikan diri kepada hal-hal yang diharamkan. Harus bisa mengerem. Oh, ini nggak boleh di Al-Quran, ya jangan dilakukan. Oh, nggak boleh membentak orang tua, ya jangan dilakukan. Oh, nggak boleh minuman keras, ya jangan dilakukan. Harus bisa mengendalikan diri terhadap perkara-perkara yang diharamkan. Yang ketiga, yaitu sabar. Nah ini manusia nih banyak sekali nih. Termasuk saya juga nih kadang, aduh ya untuk sabar itu susah ya. Apalagi kalau sabarnya menahan rindu terhadap anak gitu ya. Kalau anaknya sudah nginep ke rumah neneknya, Masya Allah, rindu itu berat kata Dilan ya. Menahan diri terhadap ujian ya, cobaan yang datangnya dari Allah. Ketika kita dijauhkan oleh anak kita itu butuh kesabaran. Karena seorang nenek itu kadang lebih sayang ke cucunya ya. Jadi kadang ketika libur anak diambil, ya kitanya harus sabar. Ini la'allakum tuflihun, penjabaran dari ketakwaan yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah bersyukur. Ibrahim ayat 7 ya. Ibrahim ayat 7. Ini familiar ayatnya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid ya. Itu rumus. Rumus yang pertama itu. Rumus yang kedua, ingat, agar kita selalu bersyukur kepada Allah itu jangan salah ingin. Manusia ini kadang salah ingin. Ya. Ingin seperti A. Tapi kemampuan kita nggak seperti A. Ingin seperti B, aduh kayaknya enak sekali ya hidupnya, semua serba enak fasilitasnya, anak si Pak Haji itu. Jadi jangan salah ingin, belum tentu yang kita lihat itu sesuatu yang la'allakum tuflihun ya, belum tentu itu sesuatu kebahagiaan ya. Jadi jangan salah ingin. Caranya bagaimana? Yaitu harus selalu bersyukur. Yang ketiga adalah harus selalu mengingat Allah. Di sini banyak nih. Di sini banyak ya. Bonus untuk la'allakum tuflihun di sini ada fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-Jum'ah itu ayat Al-Jum'ah ayat 10. Yang ketiga itu adalah penjabaran takwa untuk menggapai la'allakum tuflihun. Kebahagiaan itu adalah harus selalu mengingat Allah. Di sini ada di Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir. Apa sih makna zikir? Zikir itu adalah suatu kegiatan, segala aktivitas yang fokus untuk mengingat Allah. Fokus zikir. Zikir di dalam Al-Quran maknanya banyak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Zikir itu bisa maknanya Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu adalah, zikir itu bisa dikatakan juga Al-Quran, dan Al-Quran juga bisa dikatakan zikir. Ada lagi zikir maknanya sholat, karena di dalam sholat itu banyak lafaz-lafaz zikir. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah itu zikir juga bisa diartikan doa. Doa duduk di antara dua sujud. Sudah tahu ada makna tentang semoga diberikan rizki angger baik. Habis sholat, ya Allah berikan rizki. Manusia kadang nggak mau lebih dari satu, ya. Itu. Jadi yang ketiga adalah harus selalu mengingat Allah. Seperti apa mengingat Allah itu? Yaitu dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa tujuan hidup manusia itu sebenarnya? Jangan sampai kita pengennya bahagia tetapi ininya nol, ibadahnya nggak ada. Ya, Bu, kalau cuma secara lisan aja dikirnya, tetapi tidak membaca Al-Quran, tidak sholat, ingat doa yang diijabah itu adalah doa yang harus melalui ibadah. Nah, seperti itu, etikanya kan seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan, Bu, saya sudah sholat, sudah ini, tapi kok saya hidupnya nggak bahagia aja ya, Bu? Apakah ada yang salah? Ya, ada yang salah. Ya, pasti itu ada yang salah. Barangkali salah ketika mau sholat, wudunya seperti apa. Nah itu. Yang ketiga adalah harus selalu mengingat Allah melalui ibadah. Di Al-Quran juga dijelaskan tuh di surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Allah itu udah ngasih nikmat begitu banyak. Kata Allah, fasholli lirabbika wanhar, yaitu dengan ibadah. Ibadahnya adalah dengan sholat. Dan ibadah itu nanti kan ada dua, ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairu mahdoh. Jadi ada ketika ada orang yang ahli ibadah, tetapi hablum minannasnya nggak baik gitu loh, ya. Ibadahnya rajin, puasanya rajin, tetapi kalau ketika berbicara dia hobinya menghina, meremehkan. Apalagi ada seseorang yang hobinya menghina fisik, padahal itu sudah jelas kalau kita menghina fisik seseorang berarti itu menghina yang menciptakan. Itu jangan dibiasakan seperti itu, ya. Jadi itu faktor barangkali kenapa, Bu, saya kok hidup tidak bahagia ya, padahal sudah melakukan segala apa yang ada diperintahkan oleh Allah gitu. Nah itu mungkin ya hablum minannasnya tidak bisa ngerem, tidak bisa terkontrol, sehingga apa? Selalu menyakiti dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan. Ya, itu. Yang keempat adalah menghindari prasangka. Menghindari prasangka. Ya. Menghindari prasangka itu ada di ini, ya. Ayat Al-Qur'annya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun. Nah, ya itu. Ada ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni. Ingat kalau punya anak jangan zoni, ya, artinya prasangka, zoni. Minadz-dzanni, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni. Ya. Inna ba'dadz-dzanni ismun. Nah, ba'dadz-dzanni ismun. Nah, di sini ismun. Ismun itu apa? Awas, kalau punya anak jangan namanya ismun. Ya. Ismun artinya dosa. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jauhkanlah banyak dari prasangka. Prasangka itu
berprasangka buruk ya. Sesungguhnya ba'dadh-dhonni, orang yang berprasangka itu adalah termasuk perbuatan dosa. Nanti selanjutnya ada tuh wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Nah itu. Ini penyebab ketika seseorang sudah begitu banyak diberi kenikmatan ya, tetapi dia punya sifat ini, ke orang lain teh curgesen terus, berprasangka buruk terus. Apa ini rumus kali ya? Rumus atau apa ya? 1000 kebaikan itu terkalahkan dengan 1 kejelekan. Kadang orang itu baik, tetapi ketika melakukan sesuatu yang tidak baik, yang baiknya tertutup. Apa itu ya? Kadang seperti itu ya. Nanti timbulnya tuh tiada maaf bagimu. Padahal kebaikannya banyak tuh. Ya. Tapi yang diingat apa? Luka hatinya. Ya, itu. Berarti mungkin rumus kali ya. Ya. Tapi kalau seperti itu terus, Allah aja kan maha pemaaf ya, apalagi kita manusia masa nggak bisa memaafkan. Tuh. Jadi ini yang menyebabkan seseorang itu tidak bahagia itu, yaitu karena apa? Ini kan adanya di hati nih, ya. Nanti hati itu kan nanti ada 3 tuh, ya. Ada 3, ada apa sih yang menyebabkan seseorang padahal harta sudah banyak, umpamanya anak-anak soleh, anak-anak ganteng, punya anak soleh, punya istri cantik, punya suami ganteng, punya mobil Lamborghini gitu ya, tapi kok tidak bahagia gitu loh. Apa gitu masalahnya? Coba kita kaitkan dengan ini ya. Qalbun shahihun ya. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sehat. Maksudnya apa nih? Ini adalah ya mahabbahnya, terus rojanya, khaufnya, hayanya, ridhonya, ikhlasnya itu adalah fokus kepada Allah. Tuh. Mahabbahnya, rojanya, khaufnya, hayanya, itu semuanya karena Allah. Qalbun shahihun. Jadi tahu betul tujuan hidup nih, ya, untuk meraih sebuah la'allakum tuflihun, kebahagiaan itu adalah memerlukan perjuangan. Jadi harus fokus dengan ini. Yang kedua, qalbun mayitun. Mayit. Tahu kan kondisi mayit seperti apa? Mayitun. Qalbun mayitun. Jadi punya hati tetapi tidak mengenal Allah. Ya. Sombong, angkuh. Kalau sombong, angkuh itu maknanya adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah atau Al-Quran. Nah ini, makanya kata Allah, wala tamshi fil ardi maroha, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Kalau kalian kayanya belum kaya Korun, ya, di Al-Qasas kan ada itu cerita tentang Korun. Ya, kalau kayanya belum kaya Korun, nggak usah sombong lah. Ya. Kalau ada yang sudah punya Lamborghini, Korun udah punya Lamborghini ini. Ya. Kalian tahu sendiri di Al-Quran itu dijelaskan kuncinya aja itu, kunci gudangnya aja, berangkasnya aja itu seperti apa beratnya ya. Jadi ketika kalau ada orang sombong, astagfirullahaladzim, atau bilang telat, ngapain sombong gitu loh. Ya sudah ada Korun. Makanya kan gambaran Korun itu seperti apa orang yang sombong itu ya. Sama Allah adalah bagi Allah adalah hal yang mudah
untuk melenyapkan. Kalau ketika kita mempunyai sifat sombong, qalbun mayyitun, jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Karena apa, nanti akan jauh dari la'allakum tuflihun, ya. Akan jauh dari kebahagiaan. Yang ketiga, qalbun maridun. Punya hati tetapi isinya seperti kedondong. Casingnya bagus, ya, tampak luar bagus, tetapi hatinya rumit. Karena isinya apa? Penyakit hati kabeh. Penyakit hati. Ya. Ada orang sukses, lihat orang sukses tidak senang. Ya, ada teman kita nilainya besar, tidak senang. Akhirnya apa? Wala tajassasu, mencari-cari kesalahan. Ada tetangga kita, umpamanya beli kulkas, beli TV 50 in langsung pingsan. Nah ini gimana mau tenang hati? Padahal apa? Kekayaannya adalah lebih banyak dari tetangganya. Karena apa ya ini? Qalbun maridun, ya, mempunyai penyakit hati. Ya. Makanya jangan salah ingin, ya. Kalau salah ingin itu repot jadinya. Saya pengen si A, tetapi kemampuannya enggak pengen seperti A. Saya pengen seperti Maimunah, umpamanya punya HP iPhone 12. iPhone 12 itu kan mahal. Kalau kita yang enggak mampu, ya jangan menginginkan. Nah itu nanti yang membuat kita jadi apa? Menghalalkan segala cara. Ya. Makanya bersyukur di poin yang kedua, ya. Yang terakhir, penjabaran takwa untuk meraih sebuah kebahagiaan, la'allakum tuflihun, adalah bertawakal, ya. Di surat Al-Imran 159, ya, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya. Hidup itu tinggal dijalani, tinggal dinikmati, bersyukur kepada Allah. Setelah ada usaha, ya, udah ada doa, kita semuanya serahkan kepada Allah. Sebagai pelajar sudah berusaha belajar, tinggal nanti hasilnya, sudah berdoa, tinggal hasilnya serahkan kepada Allah. Yang sudah bekerja, ya, jangan sampai menghalalkan segala cara, syukuri apa yang ada. Jangan sampai membuat status nggak punya duit, statusnya belum gajian. Nah itu, ya. Itulah kehidupan, ya. Innamal hayatud dunya wala aibun walahun, ya. Kehidupan dunia itu, ya, seperti itu, permainan dan senda gurau, ya. Setelah sudah diuraikan semuanya, tahapan-tahapan penjabaran ketakwaan untuk menggapai la'allakum tuflihun, yang berarti agar kita mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sudah bersyukur, sudah sabar, sudah pendekatan sama Allah, sudah, ya. Menghindari penyakit hati, sudah bertawakal, sudah ada oleh-oleh tuh. Ada bonus. Ketika berbicara tentang Al-Quran itu nikmat sekali, ya. Nikmat, ya. Bonusnya apa? Di surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Nanti lihat, dibuka ya di rumah. At-Tolaq ayat 2, di akhir ayat 2-nya. Di situ ada wa may yattaqillah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, tadi sudah dijelaskan tuh, takwa itu gambarannya di Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Terus tahapan-tahapan untuk mencapai kebahagiaan takwa itu seperti apa. Nah, ini bonusnya. Kenapa sih, Bu, di Al-Qur'an itu ada bonusnya gitu loh. Karena dalam Al-Qur'an itu kan isinya ada al-wa'du, ada wal-wa'id, janji dan ancaman. Nah, janji Allah bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Harus yakin ya, yaj'al lahu makhraja.
Kalau kita bertakwa, ya ja'allahu makhraja, itu dikeluarkan, diberi kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Harus yakin itu ya, kalau kita bertakwa, setelah bertakwa mengikuti langkah-langkah ini ya, mempunyai kesabaran yang bagus, selalu bersyukur ya dengan apa yang kita punya, selalu ingat kepada Allah ya, terus menghindari penyakit hati, bertakwakal, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup ini ya. Karena intinya hidup kan yaitu menggapai sebuah kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah ini nih. Kadang manusia suka mengartikan salah, yang namanya rezeki itu identik selalu dengan uang. Uang jangan sampai segalanya. Buat apa kalau uang banyak tetapi kalau lingkungan kita tidak nyaman? Kalau secara pribadi, ketika tidak menemukan sebuah kenyamanan itu hampir ini juga dengan kebahagiaan ya. Karena buat apa kalau bahagia tetapi tidak nyaman gitu? Saya menyukai di sini tetapi tidak nyaman nih lingkungannya. Apa solusinya? Boleh ngambil sikap, tetapi dengan cara sikap yang baik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi bonus yang kedua, ketika kita bertakwa kepada Allah, terus mengikuti ya langkah-langkah takwa itu seperti apa di dalamnya, kita akan diberikan rizki yang tidak terduga-duga. Ya. Kita akan mendapatkan rizki. Dan rizki itu, perhatikan, bukan selalu dengan materi. Kita mempunyai lingkungan yang baik, mempunyai teman-teman yang baik, teman-teman yang memberi motivasi baik, apalagi hablum minallahnya bagus, teman kita itu adalah sebuah rizki. Ya. Itu teman yang baik itu adalah rizki. Kalau bagi saya, ya. Yang selalu mengingatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, rizki. Nah, itu bonusnya. Ya. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu adalah bukan kebahagiaan yang secara duniawi, ya. Semua serba wah, ya. Semua serba berlebihan, tetapi kalau tidak ada ketenangan di dalam hati, itu tidak berarti apa-apa. Di surat Ar-Ra'd ayat 28, ya. Bagaimana sih cara agar kita mendapatkan ketenangan hati itu adalah termasuk di ayat di ini rumus 3 juga ya, harus selalu mengingat Allah dengan zikir. Di situ ada alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi wa tatmainul qulub. Jadi kalau pengen hatinya tenang ya, bahagia, ya approach pendekatan ya kepada Allah. Pendekatan kepada Allah itu maknanya banyak ya. Bisa melalui zikir. Dan zikir itu maknanya juga banyak. Ya itulah Al-Quran itu kitab kebahagiaan. Hanya dari lafaz la'allakum tuflihun kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kebahagiaan secara hakiki itu adalah kebahagiaan secara pandangan Islam, yaitu mempunyai nilai-nilai ketakwaan. Sebelum ditutup dengan hamdalah, mari kita tutup dengan doa. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar
ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.